Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Asidik, NIM 120060012, kelas Bimbingan Konseling Islam 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu perhatian, yang kedua dinamika perilaku individu, dan yang ketiga yaitu pengamatan dan persepsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perhatian. Pengertian perhatian. Perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemikiran rangsangan yang datang dari lingkungannya. Jika seseorang sedang berjalan di jalan, ia sadar akan ada lalu lintas di sekelilingnya, akan ada kendaraan-kendaraan dan orang lewat, dan toko-toko yang ada di pinggir jalan. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak mengatakan bahwa ia menaruh perhatian atau perhatiannya tertarik akan hal di sekelilingnya. Tetapi kemudian jika kita melihat ia bertemu dengan seseorang yang dikenalnya dan kemudian bercakap-cakap dengannya, maka kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut berada dalam keadaan sedang memperhatikan. Nah, di sini menurut Ghazalianan, perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa yang tertuju kepada suatu objek. Perhatian adalah penyalahgunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Dari inti kedua definisi di atas menyebutkan kata pemusatan dan penyalahgunaan. Apabila digabungkan, maka perhatian dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas atau penyalahgunaan tenaga atau kekuatan jiwa kepada objek tertentu. Macam perhatian. Yang pertama, atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu perhatian intensif, adalah perhatian yang betul-betul tercurah pada objek. Yang kedua, perhatian tidak intensif, adalah perhatian yang kurang sepenuhnya tercurah pada satu objek. Terus macam-macam selanjutnya, atas dasar cara timbulnya, dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, perhatian spontan atau perhatian sengaja, yaitu perhatian yang timbul tanpa direncanakan, tetapi begitu secara tiba-tiba. Yang B, perhatian reflektif atau perhatian disengaja, yaitu perhatian yang timbul memang disengaja. Yang selanjutnya macam-macam atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, dibedakan menjadi dua lagi. Yang A, yang pertama, perhatian distributif atau perhatian memancar, adalah perhatian yang pada suatu saat dapat tertuju pada macam-macam objek. Perhatian konsentratif atau perhatian terpusat adalah perhatian yang pada suatu saat hanya tertuju pada objek yang sangat terbatas. Perhatian yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, bahasa tubuh yang aktif. Yang ketiga, aroma. Yang keempat, daya tarik kurang lebih sama. Yang kelima, perhatian. Dan yang terakhir, perbuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Perhatian banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor rangsangan maupun faktor individu. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama, faktor dari aspek rangsangan terbagi menjadi beberapa. Yang ke satu, intensitas atau kekuatan rangsangan. Yang kedua, perubahan atau pergantian rangsangan. Yang ketiga, keteraturan rangsangan suara yang tinggi. Yang keempat, isyarat atau tanda. Faktor kedua dari aspek individu. Yang pertama yaitu minat, yang kedua kondisi fisik, yang ketiga kelebihan, yang keempat motivasi atau kebutuhan perhatian. Nah, yang selanjutnya itu materi yang kedua, dinamika perilaku individu. Pengertian dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, di mana individu organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin homo mechanicus yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Selanjutnya itu pengertian perilaku.
Di sini ada beberapa menurut para ahli pengertian perilaku. Yang pertama itu menurut Lewin dalam buku Psikologi Umum tahun 2003 halaman 197. Perilaku adalah interaksi yang tampak pada individu dan lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut paham holistik. Perilaku adalah aspek intrinsik, niat, tekad atau azam dari dalam diri individu yang merupakan faktor penentu dalam melahirkan perilaku tertentu meskipun tanpa adanya penangsang yang datang dari lingkungan. Yang ketiga, menurut paham behavioristik, perilaku adalah tingkah laku individu yang terbentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia dan dipengaruhi aspek-aspek yang ada pada diri manusia dan aspek-aspek di luar manusia yang bisa terbentuk dari proses belajar, imitasi, pembiasaan, dan lain sebagainya. Macam-macam perilaku. Secara umum, perilaku manusia sangatlah banyak dan ini adalah beberapa macam-macam perilaku menurut Sugio dalam buku Psikologi Sosial tahun 2006 halaman 1. Yang pertama, perilaku motorik adalah perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmania, misalnya makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku konotatif adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai tujuannya, misalnya harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang keempat, perilaku afektif adalah perilaku yang merupakan manifestasi dari penghayatan, misalnya marah, sedih, cinta, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu dinamika individu dalam kelompok dan penerapannya. Dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada pada dalam dirinya. Apabila semua aspek dalam diri individu dapat berjalan dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah yang pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi yang dimaksud adalah individu dapat menguasai kemampuan-kemampuan. Materi yang selanjutnya yaitu pengamatan. Pengertian pengamatan. Pengamatan yaitu kegiatan menggunakan satu indera atau lebih seperti melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba secara seksama untuk mendapatkan keterangan atau makna dari suatu yang diamati. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengetahuan dari suatu peristiwa. Objek yang diamati dapat berupa makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup maupun proses dalam kehidupan tersebut. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Di sini menurut Syah menyatakan artinya pengamatan proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Berkat pengalaman belajarnya, seseorang akan mampu mencapai pengamatan yang benar objektif sebelum memperoleh pengertian. Yaitu jenis-jenis pengamatan. Di sini ada dua jenis pengamatan. Yang pertama, pengamatan secara kualitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan alat indera. Pengamatan ini menghasilkan data yang disebut data kualitatif. Keterampilan mengamati dapat menjawab masalah yang akan kita pecahkan. Seseorang yang tidak terbiasa melakukan pengamatan akan mengalami kesukaran dalam mengidentifikasi masalah, tetapi dengan latihan maka hal tersebut dapat diatasi. Yang kedua yaitu pengamatan secara kuantitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Tujuannya agar hasil pengamatan yang dilakukan lebih teliti dan akurat. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka. Data ini disebut dengan data kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan. Di sini menurut F. Fati dan kawan-kawan, pengamatan tergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu fisis, jenis, dan kekuatan perangsang. Yang kedua yaitu fisiologis,
cara bekerjanya alat indera, urat, syaraf, dan bagian-bagian tertentu daripada otak. Yang ketiga yaitu psikologis, kepribadian, perasaan, akal, fantasi, pandangan terhadap perangsang dan situasi tertentu di mana kita berada. Nah, sedangkan Dakir menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan itu ada beberapa. Yang pertama, keadaan indera yang sehat dan sempurna akan sangat mempengaruhi kesempurnaan proses pengamatan. Yang kedua, perhatian yang tertuju pada objeknya akan memudahkan pencernaan, pencerapan. Yang ketiga, perhatian yang kurang atau hanya sedikit akan mengganggu konsentrasi dan berakibat kepada hasil pengamatan menjadi tidak sempurna. Yang keempat, rangsang yang sangat lemah akan menyebabkan sukarnya pengamatan dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu persepsi. Pengertian persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percepere yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dapat menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Yang selanjutnya jenis-jenis persepsi. Di sini ada beberapa jenis persepsi. Yang pertama, persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik. Yang kedua, persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indera, namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Di sini menurut Renal Kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Audiens atau khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Yang terakhir, berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita yang seputar produk baik melalui media massa maupun media informasi dari orang lain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Nah, yang selanjutnya itu proses terjadinya persepsi. Proses persepsi didasari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, stimulus atau rangsangan, merupakan rangsangan dari dunia sekelilingnya yang ditangkap indera. Kontak antara indera dengan stimulus ilmiah yang kita sebut respons, dan di saat ilmiah terjadi proses stimulus. Nah, yang kedua yaitu registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut tergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. Itu ada 3 materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga butuh sekali komentar dari kalian semua, dari teman-teman kalian semua, saran ataupun kritik, karena itu meningkatkan lagi kualitas dalam belajar saya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.